Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Wulandari dengan NIM C1C020096 dari kelas R10 Akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi ke-10 pada mata kuliah Perpajakan 2, yaitu mengenai PPh Badan. Materi yang pertama yaitu pengertian PPh Badan. Pajak penghasilan badan atau PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan. Selanjutnya, subjek PPh Badan. Subjek pajak badan atau subjek PPh Badan adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak baik dalam periode bulan maupun tahun dan disetor ke kas negara berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UKUP. Yang termasuk dalam pengertian badan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perseroan terbatas atau PT, 2 perseroan lainnya, 3 badan usaha milik negara atau BUMN, 4 badan usaha milik daerah atau BUMD, 5 badan usaha milik desa atau BUMDes, 6 firma, 7 kongsi, 8 koperasi, 9 dana pensiun, 10 persekutuan, 11 perkumpulan, 12 yayasan, 13 organisasi masyarakat, 14 organisasi sosial politik, 15 organisasi lainnya dengan nama dan bentuk apapun, 16 lembaga dan bentuk badan lainnya, 17 kontrak investasi kolektif atau KIK, 18 bentuk usaha tetap. Kemudian objek PPh Badan. Objek PPh Badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Bagi subjek badan dalam negeri yang menjadi objek PPh adalah semua penghasilan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Penghasilan yang sebagai objek pajak penghasilan badan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh ini meliputi yang pertama hadiah dari kegiatan dan penghargaan, 2 laba usaha, 3 keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta selain tanah dan bangunan, 4 penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, 5 bunga termasuk premium diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, 6 dividen, 7 royalti atau imbalan atas penggunaan hak, 8 sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 9 keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan, 10 peraturan pemerintah, 11 keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, 12 selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap, 13 iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, 14 penghasilan dari usaha berbasis syariah, 15 surplus Bank Indonesia. Kemudian tarif PPh Badan. Perlu dipahami pemerintah telah menurunkan tarif PPh Badan dari sebelumnya sejak tahun 2020 melalui peraturan pemerintah Nomor 30 tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas. Tarif PPh Badan diturunkan. Belait ini dikeluarkan untuk melaksanakan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2/2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1/2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Selama ini tarif PPh Badan normal adalah 25% dari penghasilan kena pajak. Melalui belait baru ini, tarif pajak penghasilan badan turun secara bertahap, yakni yang pertama 22% berlaku pada tahun 2020 dan 2021, 20% mulai berlaku pada tahun 2022. Lebih rendah 3% untuk perusahaan terbuka atau TBK menjadi 19% pada 2020 dan 2021, kemudian 17% mulai pada tahun 2023. Tapi penurunan tarif PPh Badan lebih rendah 3% bagi perusahaan TBK ini ada syaratnya, yaitu yang pertama saham dikuasai setidaknya 300 pihak, 2 setiap pihak di dalam perseroan terbuka hanya diizinkan menguasai saham di bawah 5% dari keseluruhan saham yang diperdagangkan dan disetor penuh. Yang ketiga, saham yang diperdagangkan dan disetor pada bursa efek wajib dipenuhi dalam kurun waktu paling sedikit 183 hari kalender selama jangka waktu 1 tahun pajak. Yang keempat, membuat laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, perhitungan PPh Badan. Contoh kasusnya itu pada tahun 2021, PT AAA memperoleh penghasilan kotor sebesar 10 miliar. Maka sebelum mengetahui pajak yang harus dibayar PT Mentari Harapan,
Kita harus mengetahui terlebih dahulu penghasilan kena pajak dari PT Mentari Harapan. Maka pajak yang harus dibayar adalah 50% dikali 22% dikali 5 miliar, yaitu hasilnya 550 juta rupiah. Namun, perlu dibuat catatan bahwa selama periode tahun 2021, PT AAA telah menyetor pajak penghasilan karyawan ke kas negara sebesar 50 juta dan pajak PPh pasal 23 sebesar 100 juta. Maka pajak penghasilan terutang PT AAA adalah 550 juta dikurang 50 juta dikurang 100 juta sama dengan 350 juta rupiah. 350 juta rupiah ini adalah angka yang bisa dicicil oleh PT AAA ke kas negara atas penghasilan badan usaha di tahun 2021. Sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.